Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bayu Prayogi, NIM 19612288. Saya dari manajemen Malam 3, Sekolah Tinggi Ilmu Pembangunan, STE Pembangunan, Tanjung Pinang. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang e-commerce, yaitu tentang kasus-kasus yang terjadi di Tokopedia. Oke. Kasus keamanan yang dialami oleh perusahaan e-commerce Tokopedia yang melatar belakangi kasus ini ialah customer to customer atau yang sering disebut dengan C2C. C2C ini sendiri adalah model bisnis di mana konsumen dari sebuah marketplace menjual produk bersama konsumen lainnya, di mana tempat ini memiliki sekitar 75,99 juta pengguna. Rata-rata penggunaan komputer Tokopedia sejumlah 53,02% dan melalui mobile banking sekitar 46,98%. Yang menjadi rumusan masalah dari kasus ini ialah yang pertama, e-commerce Tokopedia menggunakan marketplace sebagai sistem C2C. Yang kedua, apa masalah marketplace yang melayani sistem situasi di perusahaan e-commerce? Tujuan dari pembahasan ini ialah yang pertama, untuk mengetahui situasi yang berlaku di perusahaan e-commerce Tokopedia. Yang kedua, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kasus Tokopedia ini. Oke, berbicara soal Tokopedia, ada yang tahu nggak model bisnis apa yang digunakan oleh Tokopedia? Tokopedia ini sendiri menggunakan model bisnis C2C. Menurut Investopedia, C2C ini adalah model bisnis customer atau pelanggan dapat saling menjual dagangan satu sama lain. Contoh sederhana dari model bisnis ini ialah marketplace atau e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Berbicara soal e-commerce, setiap e-commerce pasti memiliki yang namanya keamanan informasi. Bagaimana cara mengamankan suatu informasi yang dianggap penting dari berbagai ancaman keamanan informasi tersebut. Dan keamanan informasi terdiri dari aspek-aspek perlindungannya. Informasi yang pertama yaitu adalah confidentiality atau kerahasiaan. Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Yang kedua adalah integrity. Integrity ataupun yang disebut integritas. Aspek yang menjamin data tidak dapat diubah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan, di mana data-data akan tersedia saat dibutuhkan. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang fitur-fitur yang terdapat di dalam Tokopedia. Yang pertama adalah Tobot. Tobot itu sendiri adalah fitur dari Tokopedia yang dapat menjawab secara otomatis pertanyaan terkait stok barang, warna, ukuran, jasa pengiriman, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah Topets. Topets ini ialah fitur iklan yang ada di Tokopedia, dan fitur ini mengutamakan promosi seperti iklan dan lain-lainnya. Produk Anda di Tokopedia yang kurang mendapatkan viewers, dan bahkan pembeli nantinya akan mengetahui produk ini di urutan teratas pada halaman pencarian ketika pembeli mencari produk sesuai dengan keyword. Yang selanjutnya adalah statistik toko. Fitur ini akan memudahkan Anda sebagai penjual untuk melihat perkembangan toko online, sehingga Anda dapat merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk bisnis Anda ke depannya. Yang selanjutnya adalah Gold Merchant. Gold Merchant sendiri adalah fitur di mana Anda dapat mengelola toko online dengan cara menghitung kurs dolar, serta melihat informasi toko fisik yang dapat diakses melalui katalog produk dengan menambahkan admin, dan masih banyak keuntungan lainnya. Oke, untuk selanjutnya adalah JNE Online. Dengan JNE Online ini, Anda tidak harus menginput nomor resi pesanan secara manual, karena dengan fitur JNE Online Booking ini sudah tercantum otomatis setiap pesanan yang Anda proses di Tokopedia, sehingga makin menghemat waktu dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah Top Point. Bagi pembeli yang beruntung akan mendapatkan poin dari Tokopedia ini.
Melalui fitur-fitur atau poin-poin tersebut dapat ditukarkan menjadi voucher belanja, misalnya voucher diskon 20% untuk semua jenis produk yang tersedia di Tokopedia. Dan masih banyak fitur-fitur lain yang bagus dan memiliki kelebihan masing-masing. Dan kelebihan di Tokopedia ini yaitu telah menjangkau sekitar 90% kecamatan dengan lebih dari 100.000 pengguna aktif setiap bulannya, bahkan dengan 11 juta lebih juga pendaftar memiliki toko online di Tokopedia sebesar 86,5%. Maka penjual yang baru bergabung dalam dunia bisnis Tokopedia ini juga akan menjadi sebuah marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli online, tapi juga hadir sebagai platform teknologi finansial atau pembayaran mitra Tokopedia, serta logistik dan fulfillment. Untuk kasus-kasus yang terjadi di Tokopedia atau e-commerce jenisnya adalah, yang pertama adalah phishing. Yang sering terjadi itu adalah phishing. Phishing itu sendiri adalah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website ini akan terlihat mirip dengan bahasa resmi dan menggunakan nama domain asli seperti perusahaan e-commerce itu. Sebagai contohnya, untuk menyerupai misalnya niagahoster.co.id, sedangkan si pelaku ini menggunakan niagahoster.my.id. Nah, yang selanjutnya adalah malware. Malware ini sendiri adalah istilah yang digunakan dalam software seperti virus berbahaya yang dirancang untuk merusak atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan terhadap sistem komputer. Contoh bentuk berbahaya meliputi trojan dan juga spyware. Dan yang ketiga adalah wall driving. Wall driving ini sendiri adalah kegiatan di area tertentu untuk melakukan pemetaan akses point yang bertujuan statistik. Seseorang yang melakukan kegiatan keliling ke berbagai tempat dalam usahanya, mencari bahkan mungkin juga mengeksploitasi jaringan wireless yang ditemukannya. Tentunya ini sangat berbahaya jika digunakan dalam hal yang untuk meretas atau sebagainya. Sedangkan yang terakhir adalah skimming card. Skimming card ini adalah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan mencuri informasi dari kartu debit atau kredit milik nasabah untuk menggunakan alat khusus yang bernama skimmer. Dan untuk kasus-kasus yang pernah terjadi di Tokopedia, yaitu pada tanggal 17 Desember di tahun 2014, yaitu terjadi kasus penipuan melalui phishing dan dialami oleh pembeli di Tokopedia. Dan hanya berlangsung kurang lebih 1 bulan, terjadi lagi kasus di tanggal 15 Januari 2015, kasus penipuan bermodus kerusakan jaringan dari Tokopedia. Kemudian di tanggal 11 Januari tahun 2015 terjadi kasus penipuan melalui phishing yang dialami oleh pembeli di Tokopedia. Tokopedia ini merupakan bisnis yang amat serta mempunyai banyak kemudahan dalam pelayanan serta fitur-fiturnya yang bermacam manfaat dan kelebihan dan memudahkan sangat memudahkan dalam mengaksesnya. Dan untuk kedepannya, semoga Tokopedia ini dapat meminimalisasi kelemahan serta menghindari ancaman dalam hal keamanan, dan saran dari saya untuk dikemas dan meningkatkan sistem keamanan agar tingkat kepercayaan pengguna semakin baik dan menjadi e-commerce terpercaya. Terima kasih pemaparan yang saya jelaskan terkait masalah keamanan data yang pernah terjadi di Tokopedia. Untuk terlebih dan terkurang, saya mohon maaf apabila saya banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.